Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumagen Gil Maulana, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan S1 Keperawatan. Di sini saya akan memenuhi tugas tentang kanker tulang. Kanker tulang adalah jenis kanker yang menyerang tulang. Kondisi ini dapat diderita oleh anak-anak hingga dewasa. Kanker tulang dapat menyerang tulang dimanapun di dalam tubuh, namun umumnya terjadi di tungkai, lengan, dan panggul. Kanker tulang tergolong kondisi yang jarang terjadi, hanya sekitar 1% dari seluruh penderita kanker. Sedangkan pada anak, menepati sekitar 3% dari seluruh kasus penderita kanker anak. Tumor yang terbentuk pada pada tulang pun lebih banyak yang jinak dibandingkan yang ganas. Berikut adalah gejala kanker tulang. Yang pertama adalah nyeri. Penderita kanker tulang akan merasakan nyeri pada area tulang yang terkena. Yang kedua adalah pembengkakan. Pembengkakan dan peradangan muncul di sekitar tulang yang terkena kanker. Apabila pembengkakan terjadi di tulang dekat persendian, penderita akan sulit menggerakkan sendi tersebut. Yang ketiga adalah tulang rapuh. Kanker tulang menyebabkan tulang menjadi rapuh. Bila semakin parah, cedera ringan saja dapat menyebabkan patah tulang. Beberapa gejala lain yang menyertai 3 tanda utama di atas adalah berat badan turun tanpa sebab, yang kedua adalah berkeringat di malam hari, yang ketiga tubuh mudah lelah, yang keempat adalah demam, yang kelima adalah sensasi kebas atau mati rasa, yang terakhir adalah sesak napas. Selanjutnya adalah penyebab dan faktor resiko kanker tulang. Penyebab pasti kanker tulang belum diketahui, akan tetapi kondisi ini diduga dipicu oleh perubahan dan mutasi gen pengendali pertumbuhan sel. Mutasi tersebut menjadikan sel tumbuh secara tidak terkendali dan membentuk tumor di tulang. Terdapat sejumlah faktor yang dapat meningkatkan seseorang terkena kanker tulang. Yang pertama adalah menderita kelainan genetik yang disebut sindrom Erythromelie. Yang kedua, pernah menjalani pengobatan dengan radioterapi. Ketiga, pernah menderita kanker mata yang disebut retinoblastoma sewaktu kecil. Yang keempat, pernah menderita hernia umbilikalis sewaktu-waktu. Yang terakhir adalah menderita penyakit Paget, yaitu kondisi di mana tulang menjadi lemah. Ada beberapa jenis kanker tulang. Yang pertama adalah osteosarkoma, merupakan jenis kanker tulang paling umum yang berkembang di sel tulang lengan, tungkai, dan panggul. Osteosarkoma ini lebih sering terjadi pada 10 hingga 30 tahun dan lebih banyak dialami oleh pria dibandingkan wanita. Yang kedua adalah kondrosarkoma. Jenis kanker tulang ini berkembang di sel tulang rawan pada area lengan atas, rusuk, panggul, dan paha. Yang ketiga adalah sarkoma Ewing. Jenis kanker tulang ini umumnya berkembang di tulang panggul, tulang paha, dan tulang kering. Sarkoma Ewing lebih sering terjadi pada usia 10 hingga 20 tahun. Hanya 10% dari kasus sarkoma Ewing yang dialami oleh orang dewasa di atas 20 tahun. Yang keempat adalah kordoma. Jenis kanker tulang ini umumnya muncul di dasar tulang tengkorak atau di tulang belakang, serta cenderung tumbuh perlahan. Yang terakhir adalah tumor sel raksasa pada tulang. Meskipun sebagian besar tumor jenis ini bersifat jinak. Selanjutnya adalah diagnosis kanker tulang. Yang pertama adalah fotorongsen. Fotorongsen dilakukan untuk mengetahui kerusakan tulang yang terjadi akibat kanker, serta ada tidaknya pertumbuhan tulang yang baru. Yang kedua adalah CT scan. CT scan adalah pemeriksa sinar X dengan bantuan komputer untuk menghasilkan gambar bagian tubuh dalam bentuk 3 dimensi. Yang ketiga adalah MRI. Digunakan untuk melihat dengan lebih jelas ukuran kanker dan tingkat penyebaran di dalam atau di area sekitar tulang. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan nuklir. Jika diperlukan, dokter akan menggabungkan pemeriksaan sinar X dengan penyuntikan bahan radioaktif ke dalam pembuluh darah. Yang terakhir adalah biopsi. Biopsi adalah pengambilan sampel jaringan tulang yang terkena kanker untuk diperiksa dengan mikroskop.
Ini merupakan metode paling akurat dalam mendiagnosis kanker tulang. Selain dapat menentukan jenis kanker tulang yang diderita pasien, biopsi juga dapat mendeteksi stadium atau penyebaran kanker. Ada 4 stadium yang diderita oleh kanker tulang. Yang pertama adalah stadium 1. Pada tahap ini kanker masih di satu area tulang. Yang kedua adalah stadium 2. Pada tahap ini sel kanker mulai membesar ya. Yang selanjutnya stadium 3. Pada tahap ini kanker sudah menyebar ke lebih dari satu area pada tulang yang sama. Yang terakhir adalah stadium 4. Pada tahap ini kanker telah menyebar ke organ lain di dalam tubuh seperti paru-paru, hati, maupun otak ya. Ada beberapa pengobatan kanker tulang. Penanganan kanker tulang dapat dilakukan dengan operasi, kemoterapi, atau radioterapi. Operasi dibagi beberapa, yaitu adalah operasi pengangkatan tulang. Operasi pengangkatan tulang, amputasi. Selanjutnya adalah kemoterapi. Kemoterapi dapat dikombinasikan dengan terapi radiasi. Yang kedua diberikan sebelum operasi untuk menyusutkan ukuran kanker. Diberikan setelah operasi guna mencegah kanker tumbuh kembali. Selanjutnya diberikan untuk meredakan gejala kemoterapi paliatif pada pasien yang tidak bisa ditangani dengan cara apapun. Yang terakhir adalah radioterapi. Radioterapi atau terapi radiasi dilakukan memancarkan sinar radiasi tinggi seperti sinar X. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.